Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal Amandana. Ini adalah video analisa teknikal untuk pair Euro USD dari tanggal 21 sampai 25 Februari 2022 ataupun minggu terakhir di bulan Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung aja kita akan masuk ke dalam chartnya untuk lihat pair Euro USD. Oke, jadi siapa yang ikutin plan untuk Euro USD saya di minggu lalu? Teman-teman sudah yang namanya profit pastinya. Karena teman-teman sudah kena TP1 yaitu di harga 12.908. Ini sudah kena banget take profit satunya, oke. Dan sekarang kalau mau running lagi sekali itu masih bisa udah kena, namanya take profitnya udah kena. Jadi kita akan analisakan ulang untuk di Euro USD. Sebenarnya untuk di Euro USD kita bisa pakai dua Fibonacci sebenarnya ya. Ini akan saya hapus soalnya ini sudah kena areanya. Jadi untuk di Fibonacci-nya sendiri, kalau kita ambil Fibonacci terbalik, sekarang untuk Fibonacci terbaliknya untuk kita ambil posisi sell itu sekarang sebenarnya sudah kena di 0,5 juga. Jadi ketika sudah kena 0,5, saya rasa sih dia akan masih bisa turun, melanjutkan trennya untuk turun seperti itu. Karena tren besarnya kan dia haruslah di downtrend, karena sekarang masih downtrend. Jadi sekarang untuk batas low-nya sendiri untuk di Euro USD kan di Fibonacci 0,5 nih masih tertahan di 0,5. Jadi sekarang kita ada area tahanan di sini. Jadi ketika nanti area tahanannya ini bisa lewat, maka otomatis dari Euro USD bisa yang namanya bergerak turun. Nah kalau kita ukur secara dia punya low terakhir, kita ambil Fibonacci-nya itu 1618-nya itu bisa sampai di 11.950 di sini. Berarti untuk 1272 bisa sampai sini. Jadi kalaupun dia drop nanti ya, walaupun dia drop ini dia harus bisa breakout ini 12875 di breakout, maka otomatis dia akan bisa mengejar area Fibonacci 1618 untuk Fibonacci yang pendek di sini ya, Fibonacci buy yang pendek di sini, seperti itu. Tapi seandainya dia jika tidak bisa di break, maka nanti takutnya dia cuma turun sampai sini, kemudian dia mental lagi naik sampai sini, dan nanti dia bisa bergerak segini-segini aja nanti, karena di 13.750 ini range-nya masih besar, seperti itu. Jadi untuk yang ambil posisi sell, lebih baik menunggu Fibonacci 618 sekaligus kotak di 12.875 itu terbreakout, baru otomatis nanti teman-teman bisa ambil posisi sell dengan stop loss di atas Fibonacci 0,5 nya dengan take profit yaitu di 11.950 seperti itu. Kalau yang ambil posisi buy, saya rasa sih nanti bisa ketika nanti kalau di 13.750 ini bisa di breakout, silakan ambil buy dengan take profit di 14.675. Berarti stop lossnya di harga 13.450 ya, 13.450 itu stop lossnya dengan take profit sampai di 14.675 seperti itu. Jadi ini sekarang karena dia harga masih bergerak range bound di antara 13.750 sampai 12.875, teman-teman bisa ambil scalping juga bisa. Yang penting pada saat dia kena 12.875 kita lihat apakah harga bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, jangan scalping. Kalau harga bisa balik lagi ke atas itu, silakan scalping dengan take profitnya itu di 3750. Jadi nanti takutnya itu harga dia cuma turun naik sampai sini, kemudian turun lagi dan naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Takutnya nanti bisa bergerak seperti itu, karena selama
key levelnya di 3750 dan di 2875 itu tidak di breakout, maka harga akan otomatis bergerak di area range itu aja. Karena Fibonacci untuk yang tadi yang jangka pendek itu 1618-nya adalah di Fibonacci 0,786 yang sangat besar ini. Fibonacci-nya yang besar. Kalau kita turunkan ke H4, kita di sini ada double top di sini. Kalau kita turunkan ke H1, sini kita ada double top, dimana ini di breakout, kemudian di retest, kemudian dia turun lagi. Jadi di sini kita masih ada fresh supply kecil di sini dari H1. Jadi saya rasa kalau walaupun nanti dia turunnya pun nanti tidak terlalu jauh karena dia masih ada area tahanan sekaligus area support di harga 12.875 tadi. Kalau kita ambil garis trend line, kalau kita coba ambil trend line, ada kalau secara trend line ini sebenarnya sudah di breakout ya, trend line di breakout kemudian di retest trend line-nya dan sekarang turun, berarti trend line-nya sudah tidak ada sebenarnya. Jadi otomatis ini sudah tidak ada trend line, jadi sekarang kita akan melihat berdasarkan support dan resistannya itu sendiri dan sekaligus dari Fibonacci-nya sendiri. Karena kalau dari H1 trend line-nya untuk dia bergerak turun, kalau dia bergerak turun, kalau kita lihat ini kita bisa pakai trend line yang ini ya, kita bisa pakai trend line yang itu kalau mau bergerak turun, karena ini merupakan trend line dia pada saat dia mau turun. Oke, jadi ini bisa untuk trend line-nya pada saat yang bergerak turun. Jadi lebih bagus lagi untuk melihat trend line-nya apakah dia bergerak naik ataupun turun. Karena di sini trend sudah disentuh 1 2 3 4 kali, otomatis harga masih di bawah trend line, berarti kita ambil posisi untuk sell. Tapi untuk posisi sell, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika 12.875 ini sudah di breakout, maka otomatis harga akan mengejar sampai ke 786-nya, yaitu di harga 11.950. Itu merupakan area yang terdekat. Karena kalau kita lihat di daily, memang ketika sudah pecah di 12.875, kita sudah tidak ada area support lagi sampai di 11.951. Jadi untuk target range-nya sendiri dari sini sampai ke sini itu bisa dibilang 90 pip lah, 90 pip lebih, 94 pip. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Jadi yang mau menunggu sell bisa, ataupun menunggu buy di atas itu dengan jarak 92 pip juga. Jadi untuk buy dan sell ini kita sama-sama range-nya sebesar 92 pip. Tapi karena dia masih terjebak di area range yang cukup besar, karena kita lihat sendiri bahwa harga ini sempat break ke bawah membuat lower low, tapi ketika sudah membuat lower low, harga dibanting lagi sekali sampai ke atas dan kemudian turun lagi masuk ke area sideways yang ada di sini kemarin. Dan ketika masuk ke area sideways ini, harga mulai sideways lagi juga di sini, belum jelas ke arah kemana. Tapi nanti kita tunggu aja bagaimana berita-berita apa yang menggerakkan dari market Euro USD ini sendiri. Apakah dari euronya, apakah dari USD-nya, ataukah dari faktor-faktor yang lain seperti geopolitikal antara Ukraina dan Rusia itu sendiri. Jadi jika itu terjadi, maka otomatis USD akan menguat, maka euro pasti akan turun. Ketika turun, kita akan tahu bahwa dia akan turun bisa sampai ke 618 atau tidak, atau enggak, nanti dia akan turun drop sampai ke 0,786 nya di sini. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk Euro USD kali ini.
Untuk Fibonacci-nya, Fibonacci besarnya masih pakai ya. Fibonacci besarnya masih pakai di sini. Dan kalau kita pakai Fibonacci-nya yang pendek, Fibonacci yang pendek kemarin yang dari sini sampai sini itu sudah selesai. Karena dia sudah di 0,5, kemudian harga bergerak turun lagi. Kalau kita balik sekarang Fibonacci-nya dari sini sampai sini, dan sekarang kita akan tahu bahwa target 1618 merupakan target dari 0,786 versi Fibonacci besar, seperti itu. Karena sekarang untuk Fibonacci pendeknya di sini kan dia sudah berada di bawah 618 nih, di bawah 618. Jadi otomatis nanti ketika dia bisa bergerak turun menjadi extension Fibonacci-nya 1272 di sini, dan kemudian 1618-nya di sini. Yang sekaligus ini merupakan Fibonacci 0,786-nya. Kalau kita lihat di area yang ada Fibonacci 618786 di sini, berarti otomatis ketika dia breakout ke bawah, maka harga kan pasti akan bergerak turun lagi. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam, kalau berdasarkan time frame 1 jam, ini kita ada di demand di sini. Kalau demandnya sudah di breakout, maka dia akan mengejar di 12875. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal mingguan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video analisa teknikal berikutnya. Bye bye.